Jangan salahkan pemerintah. Jangan salahkan dan hina pemerintah. Jangan ejekkan pemerintah. Jangan caci maki pemerintah. Harus berpikir oleh akal kita sendiri. Kenapa Allah sampai turunkan pemerintah yang tidak adil, yang tidak amanah di Indonesia? Banyak yang korupsi, lupa pada rakyatnya. Kenapa Allah jadikan demikian? Kali ini saya akan membahas satu buah hadis Nabi yang dimana ada kaitannya di Indonesia. Bala bencana di Indonesia, bala di Indonesia. Salah satunya pemimpin yang tidak adil dan tidak amanah. Bencana di mana-mana terjadi. Dan ada sangkut pautannya dengan kita para ulama. Kenapa Indonesia selalu diberikan kebanyakan pemerintah, pemimpin-pemimpin yang tidak adil, tidak amanah, banyak yang korupsi di mana-mana. Ini ada kaitannya dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Saya temukan di dalam kitab Nasihul Ibad, kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ternyata ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad tahun yang lalu. Dan apa yang telah disampaikan oleh Nabi itu sudah terbukti dan sudah terjadi di Indonesia. Dalam kitab Nasihul Ibad dijelaskan sabda Nabi Muhammad SAW tersebut, halaman 9, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, bersabda siapa Nabi Muhammad SAW, sayati, akan datang. Sin di sini jika kita belajar ilmu nahu namanya sin tampis. Maknanya akan, dekat. Jika saufa ya'ti, maka maknanya kelak, nanti, jauh. Sayati di sini disampaikan oleh Nabi akan datang. Apa zaman, suatu zaman, ala ummati, atas umatnya Nabi Muhammad. Akan datang di suatu zaman, suatu waktu di mana waktu tersebut didatangnya di umatnya Nabi Muhammad. Yafiruna, yang meninggalkan, yang melarikan, menjauh siapa mereka, minal ulama, daripada ulama, wal fuqaha, dan ahli dalam ilmunya Allah. Akan datang di suatu zaman, akan muncul di suatu zaman umatnya Nabi Muhammad yang dimana mereka menjauh dari ulama. Yafiruna minal ulama, menjauh daripada ulama. Wal fuqaha, dan ahli di dalam bidang-bidang keilmuan, artinya orang-orang alim, orang-orang fakih. Fayabtalihim, maka menurunkan terhadap mereka siapa Allah bithalati baliyatin, dengan 3 bala. Jadi Allah turunkan 3 bala di mana kita jauh dengan ulama. Apabila kita jauh dari ulama, akan Allah turunkan 3 bala. Menurut saya di zaman yang dimaksud oleh Nabi ini sudah terlewat, sudah dilalui oleh masanya, di mana mereka jauh daripada ulama. Banyak yang meninggalkan ulama. Tetapi sekarang di Indonesia bukan menjauhi ulama, bukan meninggalkan ulama, tapi membenci, mencaci maki, menghina-hina, memenjarakan, mengasingkan para ulama, dijauhi para ulama, ditinggalkan para ulama. Bagaimana Allah tidak murka kepada hambanya, sedangkan hambanya jauh daripada orang-orang yang dimana dengan wasilah orang tersebut dekat dengan Allah. Bisa wasilah kita cinta pada Nabi Muhammad. Siapa mereka? Ulama-ulama. Ulama-ulama itu mampu mendekatkan kita kepada Allah, mencintai kita pada Nabi Muhammad. Wasilah para ulama. Kita jauh membenci para ulama, menghina, mencaci maki para ulama, maka wajar kalau Allah murka di Indonesia. Allah turunkan 3 bala. Bala apa saja sih yang terjadi di Indonesia yang disampaikan dan diajarkan oleh Nabi tersebut? Ulaha, adapun yang pertama, yarfau, mengangkat
siapa Allah al-barakata terhadap keberkahan minal kasbihim daripada urusan mereka, dari usaha-usaha mereka. Artinya tidak ada keberkahan walaupun banyak uang dan banyak harta, tetapi uang tersebut tidak menjadikan kebahagiaan dan keberkahan dalam dirinya. Berkah itu sesuatu kenikmatan dari Allah, walaupun kecil, tidak ada nilainya, tetapi terasa nikmat yang kita rasakan, itu berkah. Tetapi jika harta melimpah, banyak di mana-mana kita punya, miliaran, rumah megah, tapi kenikmatan itu tidak bisa kita nikmati, keindahan itu tidak bisa kita nikmati, tidak dirasakan. Yang ada hanya takut, was-was, maka di situ tidak adanya keberkahan. Siapa yang merasakan hal demikian, berarti tidak ada keberkahan pada hidupnya. Hidup sederhana tapi indah, nyaman, itu berkah. Wathaniyatu, dan adapun yang kedua, yusallitu, menjadikan siapa Allah Ta'ala yang maha tinggi, alaihim, atas mereka, yang dimana tadi membenci para ulama, menjauhi ulama, menginjak-injak, mengasingkan, memenjarakan ulama, maka Allah jadikan di antara mereka ialah sultanan doliman. Allah jadikan pemerintah yang zalim. Zalim itu apa? Zalim itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, artinya tidak sesuai dengan tempatnya, itu zalim. Harusnya pemimpin itu punya amanah, cinta dengan rakyat, adil terhadap. Kita mendapatkan pemimpin yang tidak adil. Kita punya pemimpin yang tidak amanah. Kita punya pemimpin yang selalu korupsi, memperkaya diri sendirinya. Jangan salahkan pemerintah. Jangan salahkan dan hina pemerintah. Jangan ejekkan pemerintah. Jangan caci maki pemerintah. Harus berpikir oleh akal kita sendiri. Kenapa Allah turunkan dan Allah jadikan di Indonesia bahwasanya pemimpin kita di Indonesia tidak adil dan tidak amanah. Introspeksi diri kepada diri kita, apa yang terjadi? Kenapa Allah turunkan sedemikian di Indonesia, sampai Allah turunkan dan Allah jadikan pemimpin yang tidak adil dan tidak amanah? Kita kembalikan pada diri kita pribadi. Kenapa Allah sampai turunkan pemerintah yang tidak adil, yang tidak amanah di Indonesia? Banyak yang korupsi, lupa pada rakyatnya. Kenapa Allah jadikan demikian? Kenapa Allah turunkan pemerintah yang tidak adil dan tidak amanah di Indonesia? Salahnya bagaimana? Di Indonesia bukan pemerintah yang salah, tetapi kita yang salah. Kenapa kita menjauh dari ulama? Sabda Nabi ini sudah terlewat, sudah dilewati masanya. Orang menjauh dari ulama ini sudah terlewat. Sekarang orang bukan menjauh dari ulama, tapi membenci, mencaci maki, menghina, memenjarakan, mengasingkan ulama. Maka wajar Allah turunkan bala di Indonesia terjadi. Di sini yang kedua, Allah turunkan pemimpin yang tidak adil, yang dolim. Yang salah siapa? Banyakkan orang jauh dari ulama. Harusnya punya masalah sedikit-sedikit apapun itu, ceritakan pada ulama, minta solusi dan arahan daripada ulama, agar hidup kita tentram dan nyaman. Dekati ulama, minta pandangan ulama, sehingga apa yang terjadi kalau kita dekat dengan ulama, kebalikannya insya Allah akan diberikan pemimpin yang adil. Sekarang kok membenci ulama, menghina, mencaci maki, bahkan dihina, dicaci maki dzurriyyah Rasulullah. Seorang ulama, cucunya Rasulullah dihina, dicaci maki. Wajar kalau bala turun di Indonesia. Allah jadikan pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang zalim, maka wajar kalau kita diberikan pemimpin seperti itu. Karena kitanya jauh dari ulama. Di sini disampaikan jauh dari ulama oleh Nabi, tapi realitanya membenci para ulama. Bagaimana Allah tidak laknat Indonesia? Bala yang ketiga Allah turunkan, yakhrujuna, mengeluarkan siapa Allah terhadap mereka, minad dunya, daripada dunia. Jadi orang yang membenci ulama akan dikeluarkan dari dunia, artinya diwafatkan bigoiri iman, tanpa iman. Nauzubillah summa nauzubillah.
Di sini bayangkan diwafatkan dalam keadaan tanpa adanya iman. Jika kita menjauhi ulama, bagaimana realitanya jika kita menghina, mencaci maki, menghujat, menjelek-jelekan ulama, mengasingkan ulama, memenjarakan ulama? Wajar bahwasanya kita mendapatkan 3 bala ini. Dan ini sudah terbukti dan terjadi di Indonesia, bahwasanya jikalau kita menjauh dari ulama, maka 3 bala ini ialah kita jauh dari keberkahan. Maka wajar di mana-mana gersang, maka wajar di mana-mana hasil panen kita sedikit, maka di mana-mana bala bencana turun terjadi, tsunami, gempa, gunung meletus, angin puting beliung, kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Maka wajar itu terjadi. Dan di Indonesia pun terjadi pemimpin yang banyak yang tidak amanah, pemimpin yang zalim, korupsi di mana-mana, lupa sama rakyatnya, lupa sama janji-janjinya. Allah turunkan dan Allah jadikan pemimpin yang tidak adil. Yang ketiga, Allah jadikan orang yang menghina para ulama, mencaci maki dan menjauhkan ulama, maka matinya dalam bikoiril iman, tanpa adanya iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka kalau kita mau mendapatkan keberkahan, kalau kita mau mendapatkan pemimpin yang adil, kalau kita mau mendapatkan mati wafat dalam keadaan iman, maka dekati para ulama, cintai para ulama. Karena sayati zamanu ala ummati, akan muncul di suatu zaman yafiruna, mereka jauh minal ulama, dari ulama, wal fuqaha, dan ahli fikih, fayabtalihim, maka menurunkan terhadap mereka siapa Allah bil thalathati balatin, dengan 3 bala. Apa itu balanya? Yarfa'ullahu barakata minal kasbihim, Allah mengangkat keberkahan, artinya menghilangkan keberkahan di Indonesia. Sallitullahu ta'ala alaihim sultanan dolim, Allah jadikan, Allah turunkan pemimpin-pemimpin yang dolim. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, Allah wafatkan dalam keadaan tanpa iman. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.